Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Barrel Official ya. Nah, tentu pada video kali ini saya akan kembali menjelaskan mengenai salah satu fitur menarik ya dari ChatGPT. Nah, ternyata ChatGPT selalu melakukan upgrade terhadap sistem AI-nya ya teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, sudah banyak platform-platform AI yang bermunculan. Jadi ChatGPT tidak mau kalah ya. Nah, tentu para pengembang dari ChatGPT ini akan terus melakukan upgrade kemampuan dari sistemnya. Nah, oke. Salah satu upgrade dari sistem ChatGPT ini yaitu di sini ada menu tools ya. Nah, di menu tools ini kita bisa memanfaatkan beberapa fasilitas yang telah disediakan oleh ChatGPT, mulai dari Think for Launcher. Nah, misalkan kita butuh insight pemikiran baru, butuh ide. Nah, itu kalau kita bisa menggunakan fitur ini ya, teman-teman. Tentunya hasilnya akan lebih tajam. Terus yang kedua ada Run Deep Research. Nah, misalkan teman-teman di sini adalah seorang peneliti, seorang researcher, itu teman-teman ketika butuh ide dari riset teman-teman bisa menggunakan fasilitas ini. Tentunya nantinya ChatGPT akan memberikan ide yang lebih mendalam dan lebih eh, tersampaikan ya makna dari riset tersebut. Terus yang ketiga, nah ini adalah salah satu fitur yang saat ini banyak dikembangkan oleh platform-platform AI yang lain ya, selain ChatGPT tentunya, yang seperti sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, itu membuat sebuah gambar ya, create an image. Nah, tentunya gambar ini yang memiliki resolusi ya, kalau saya bilang itu sudah lumayan bagus teman-teman, sudah lumayan halus ya, tidak ada pecah pada gambarnya. Nah, ini yang saya contohkan di sini adalah gambar sebuah pemandangan pedesaan. Jadi saya bikin prompt pemandangan pedesaan. Ini adalah salah satu gambar yang dihasilkan dari tools create an image ya. Selain itu, di ChatGPT ini juga memiliki fitur yaitu search the web. Nah, misalkan kita butuh ingin mengetahui nih informasi ini dari web apa. Nah, misalkan seperti ini ya. Saya gunakan ini. Nanti mungkin akan saya jelaskan setelah ulasan ini ya. Setelah itu ada juga write or code. Nah, tentunya bagi teman-teman di sini yang adalah seorang programmer, misalkan atau juga software engineer, itu bisa memanfaatkan salah satu fitur dari ChatGPT ini yaitu write or code. Nah, oke. Jadi untuk yang ini ya, saya coba dari yang Think for Launcher dulu ya, ini ya. Misalkan di sini saya ketikkan berikan ulasan mengapa, ini sebagai contoh saja ya teman-teman, gunung bisa meletus. Nah, kita lihat bagaimana hasil dari ChatGPT ya dengan fitur ini. Nah, dia akan memberikan ulasan seperti ini ya teman-teman. Mengapa gunung berapi bisa meletus? Nah, dia akan memberikan penjelasan yang sangat detail sekali. Nah, berikut juga dengan ringkasannya ya tentunya. Nah, setelah itu saya coba gunakan ini ya, Run Deep Research. Nah, berikan misalkan seperti ini, berikan saya report yang lengkap mengenai, misalkan saya di sini ingin mengetahui kondisi cuaca 1 bulan ke depan. Nah, tinggal klik. Nah, maka di sini dia akan memberikan ulasan seperti ini ya teman-teman. Misalkan dia butuh informasi yang lebih lengkap, misalkan lokasi atau kota yang Anda maksud di mana. Nah,
Kita jelaskan terlebih dahulu, misalkan lokasi Surabaya. Apakah Anda ingin laporan per hari? Iya, tentu. Kita jawab aja dengan singkat. Dia sudah bisa membaca ya dengan fitur ini. Ada fokus khusus, misalkan ya, misal curah hujan. Di sini kita sebutkan aja semua dari rekomendasinya ya. Suhu, angin, kelembapan. Terus, apakah Anda ingin laporan dalam format tabel? Nah, oke, tidak apa-apa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Maka dia secara otomatis akan memenuhi permintaan yang kita inginkan. Nah, dia akan starting research ya. Nah, di sini saya akan segera kembali setelah laporan selesai disusun. Nah, selama proses ini ChatGPT dia akan membuat semacam mini research ya. Jadi tentunya dengan hal itu bisa nantinya kita gunakan sebagai bahan untuk ulasan, misalkan kita adalah seorang peneliti cuaca. Nah, ini sangat membantu juga ya teman-teman, sangat membantu sekali. Nah, ini mungkin membutuhkan waktu ya untuk hal ini ya. Nah, lalu ini dia sudah mulai membaca dari BMKG ya, dari web BMKG. Dia secara otomatis akan mengenerate hasil dari web BMKG ya. Nah, oke teman-teman, setelah ChatGPT ini melakukan sebuah research komplit ya dari beberapa sumber. Nah, di sini tertera ChatGPT melakukan research dalam waktu 5 menit. Nah, dengan sumber yang menjadi rujukan itu ada 30 sumber data dan sumber untuk ulasan, dan juga ada 27 pencarian ya. Dari 27 pencarian mendapatkan 30 ini ya dalam waktu 5 menit. Nah, waktu ini tentunya tergantung dari kebutuhan yang teman-teman inginkan. Misalkan teman-teman kebutuhannya lebih banyak, dia otomatis waktu yang dibutuhkan juga akan lebih banyak, terus sumber yang dibutuhkan juga lebih banyak, dan pencariannya juga lebih banyak. Ini adalah contoh ya, contoh hasil laporan ya, laporan perakiraan cuaca Kota Surabaya tanggal 14 Juli hingga 13 Agustus 2025 yang telah dibuat oleh ChatGPT. Di sini salah satu ulasannya ya, misalkan di sini pada tanggal 14 Juli BMKG memprediksi suhu 24 hingga 33 derajat Celcius, di mana untuk sumbernya yaitu radarsurabaya.jawapos.com. Nah, selain itu juga mengacu data pada acuweather.com. Nah, radar Surabaya dan sebagainya. Lalu di sini juga dari hasil penggunaan dari tools Run Deep Research ini dengan pencarian terkait perkiraan cuaca, di sini juga ditampilkan per harinya ya. Berikut juga suhu minimal, suhu maksimal, dan sumber untuk perakiraan cuacanya. Di sini mengacu banyak kepada acuweather.com ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini juga bisa melakukan research untuk tema-tema yang lain ya. Ini saya hanya sebagai contoh saja ya. Lalu di sini juga dia melakukan pembuatan probabilitas terkait hujan harian ya. Nah, terkait presentasenya berapa persen. Nah, di sini lengkap sekali ya teman-teman. Nah, hingga tanggal 13 Agustus. Nah, setelah itu juga di sini dijelaskan mengenai tabel kecepatan dan arah angin. Nah, sangat lengkap sekali teman-teman. Ini untuk beberapa variabelnya tentu teman-teman bisa sampaikan saja, misalkan butuh variabel apa saja, misalkan itu akan dijelaskan lebih banyak lagi ya. Nah, setelah itu juga di sini tabel kelembapan, lalu ada ringkasan per minggunya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk
video kali ini sampai di sini dulu. Nanti untuk yang fasilitas create an image, search the web, dan write or code akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Thank you for watching.